Sebelumnya mungkin kita udah bahas materi mengenai prokalkulus, yaitu seperti persamaan bilangan real, fungsi-fungsi, dan lain sebagainya. Tapi pada kali ini kita akan membahas gagasan baru yang disebut dengan pengertian linear. Nah, dari situ kita bisa tahu dan kita bisa sebutkan bahwa kalkulus adalah ilmu linear. Konsep linear adalah pusat dalam berbagai masalah fisika, rekayasa, dan ilmu sosial. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang terjadi saat fx mendekati x dengan konstanta c? Terdapat variasi pada topik ini, tetapi gagasan dasarnya tetap sama untuk banyak keadaan. Misalkan sebuah benda bergerak maju pada kecepatan tertentu. Kita mengetahui posisi benda tersebut pada waktu sembarang. Kita nyatakan posisi T dengan ST. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, berapakah besar kecepatan pada saat T sama dengan 1? Maka kita dapat menggunakan rumus kecepatan atau laju perpindahan, yaitu V sama dengan S per T, di mana kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kita dapat mencari luas segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan rumus-rumus geometri. Tetapi, bagaimana dengan luas dari bangun yang batasnya melengkung, seperti misalnya lingkaran? Archimedes telah memikirkan ini 2000 tahun yang lalu. Bayangkan, poligon-poligon beraturan diletakkan di dalam lingkaran seperti pada dalam gambar yang sedang saya gambar. Archimedes mampu menemukan luas daerah dari poligon beraturan dengan n sisi, dan dengan mengambil poligon beraturan yang sisinya semakin banyak, dia mampu mengaproksimasi atau melakukan pendekatan luas sebuah lingkaran sampai tingkat keakuratan yang diinginkan. Dengan kata lain, luas lingkaran adalah limit dari luas poligon-poligon beraturan ketika n atau banyaknya sisi poligon meningkat tanpa batas. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan fx untuk x lebih kecil sama dengan A dan x lebih besar sama dengan B sebagai berikut. Jika grafik berupa garis lurus, maka panjang kurva mudah dicari dengan menggunakan rumus jarak. Tetapi bagaimana jika grafik melengkung? Kita dapat mencari sejumlah titik di sepanjang kurva dan menghubungkannya dengan ruas-ruas garis seperti pada gambar tersebut. Hal ini juga berpengaruh dengan notasi sigma, di mana pendekatan kita untuk mendapatkan luas daerah melengkung. Seperti kita tahu bahwa integral itu identik dengan yang namanya penjumlahan, sama dengan sigma, di mana itu berhubungan juga dengan deret, yaitu penjumlahan oleh deret-deret, melibatkan penjumlahan luas-luas segi 4 menyarankan kita
untuk mempunyai suatu notasi untuk penjumlahan. Beserta beberapa sifatnya. Misalnya ya, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah hingga 100 kuadrat. Dan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 hingga AN. Nah, untuk menunjukkan jumlah ini dalam suatu bentuk yang kompak, kita tuliskan jumlah-jumlah ini masing-masing dengan juga menggunakan notasi sigma, yaitu menjadi sigma I sama dengan 1 hingga 100 I kuadrat, ini untuk yang pertama tadi, dan sigma I sama dengan 1 N A. Nah, di sini sigma yang berpadanan dengan huruf kapital S mengatakan bahwa kita menjumlahkan atau menambahkan semua bilangan berbentuk seperti yang ditunjukkan dalam indeks I terus meningkat. Ini yang ada di bawah ini terus meningkat. Seperti pada pemisalan yang kita lakukan sebelumnya, mulai dengan bilangan bulat yang diperlihatkan di bawah sigma dan berakhir dengan bilangan bulat yang berada di atas tanda sigma. Sehingga kita dapatkan juga sigma I sama dengan 2 hingga 4 AI BI sama dengan A2B2 ditambah A3B3 ditambah A4B4. Sigma J sama dengan 1 hingga N sama dengan 1/J sama dengan 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah titik-titik hingga 1/N. Dan ada juga sigma K sama dengan I hingga 4 sama dengan K per K kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 per, kita substitusi hingga dia 4. 1 kuadrat ditambah 1 tambah 2/2 kuadrat tambah 1 tambah 3 per 3 kuadrat tambah 1 ditambah 4/4 kuadrat ditambah 1. Jika semua CI dalam sigma I sama dengan I hingga NCI memiliki nilai sama, katakanlah CI ya, maka sigma I sama dengan I hingga N C I sama dengan C tambah C tambah C tambah C sampai C ini merupakan N suku, yang hasilnya sigma I sama dengan 1 NC sama dengan NC. Nah, kita tadi telah temukan rumus dari notasi sigma. Sekarang kita akan lanjut ke luas menurut poligon-poligon dalam. Kita gambar dahulu.
dibatasi oleh R, parabola Y fx sama dengan x kuadrat, sumbu x dan garis x sama dengan 2 yang tegak, sumbu x dan garis tegak x sama dengan 2, kita anggap R sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan x kuadrat, di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Kita anggap daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, sumbu x, dan garis tegak x sama dengan 2. Kita anggap R sebagai daerah di bawah kurva Y, di mana kurvanya tersebut Y sama dengan x kuadrat ya teman-teman, di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Sasaran kita adalah menghitung luas as R. Bagilah interval 0 hingga 2 menjadi n interval bagian yang masing-masing dengan panjang delta x sama dengan 2 per n dengan menggunakan n tambah 1 buah titik. Maka 0 sama dengan x0 lebih kecil 1, 2 hingga kecil sama dengan xn kurang 1, xn sama dengan 2, x0 sama dengan 0, x1 sama dengan delta x sama dengan 2 per 6 seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kita bisa temukan lagi bahwa x2-nya sama dengan 2 dikali delta x sama dengan 4 per n. Nah, maka kita temukan xi sama dengan i dikali delta x per 2i per n. Atau bisa juga xn dikurang 1 sama dengan n dikurang 1 kali delta x sama dengan n kurang 1 dikuadratkan. Maaf, kali 2 per n. Belum ada lagi. xn sama dengan n kali delta x sama dengan n dikali 2 per n sama dengan 2. Teman-teman, kita hanya masih menemukan xn-nya saja. Selanjutnya kita akan menemukan luas daripada poligon dalam yang dibatasi. Oke, kita bisa gambar lagi. Kita bisa gambarkan persegi-persegi yang kita maksudkan tadi dengan catatan memiliki panjang yang sama. Ya, mungkin saya akan pakai satuannya ini 22 cm ya teman-teman. Karena ini saya pakai dia 10 cm. Perkiraan dia ada 5. Iya, akan ada 5.
Jika kita zoom untuk satu gambar ini, maka ini Fxi dikurang 1, yaitu dengan rumus jumlah khusus kita kurangi 1. Nah, kira-kira jika kita zoom itu akan kita dapat ini. Seperti ini. Di mana ini adalah delta X. Ini ada Xi. Dan ini ada Xi dikurang 1 yang kita nggak tahu itu I-nya berapa. Maka luasnya kita bisa dapatkan Fxi dikurang 1 kali delta X. Oke, kita lanjutkan. Mungkin kita akan lanjutkan di sini ya. ARN Fx0 delta X tambah Fx1 delta X tambah Fx2 delta X tambah Fx n kurang 1 delta X. Fx1 delta X sama dengan Xi2 delta X sama dengan, kita masukkan yang tadi, 2i per n dikuadratkan, lalu kita kali 2 per n sama dengan 8 per n pangkat 3 dikali i dikuadratkan. Nah, kita dapatkan rumusnya, kita balik. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk ARN sama dengan 8 per n pangkat 3, 0 kuadrat, ditambah 8 per n pangkat 3, 1 kuadrat. Maaf ya teman-teman, soal tulisannya agak. 8 per n pangkat 3, masukkan 2 kuadrat, tambah titik-titik, 8 per n pangkat 3. Oke, lanjut. Tinggal kita kalkulasiin n pangkat 3, kita keluarkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah titik-titik tambah n dikurang 1 dikuadratkan. 8 per n pangkat 3, n dikurang 1, n dikali 2, n dikurang 1 per 6. Sama dengan 8 per 6, 3 dikurang 3, n pangkat 2 tambah n, ini hasil kali dari sini ya, diperkan n pangkat 3, sama dengan 4 per 3, kita sederhanakan jadi 2 kurang 3 per n ditambah 1 per n kuadrat, sama dengan 8 per 3 dikurang 4 per n tambah 4 per 3 n kuadrat. Maka kita dapat simpulkan bahwa luas R yang dibatasi limit X
tak hingga A ln sama dengan limit X tak hingga 8/3 dikurang 4/n ditambah 4/3 n kuadrat sama dengan 8/3. Nah, ini tadi kita mencari luas menurut poligon-poligon dalam seperti gambar yang tadi. Kita juga bisa mencari luas poligon-poligon luar dengan cara yang hampir sama dan dengan juga penggunaan limit. Nah, dari sini kita masuk sekarang ke jumlah Riemann. Ya. Kita telah membahas topik-topik yang sebelumnya. Nah, kita siap untuk mendefinisikan integral tentu. Newton dan Leibniz keduanya memperkenalkan versi awal tentang konsep ini. Namun, George Friedrich Bernhard Riemann 1826 sampai 1866 yang memberikan kita definisi modern. Dalam perumusan definisi ini kita dituntun oleh gagasan yang dibahas dalam subbab sebelumnya. Gagasan yang utama itu ialah jumlah Riemann. Nyanyi pula. Nah, dari sini kita ketahui bahwa titik partisinya adalah dari sini juga kita bisa temukan adanya delta X. Yang ini ya pastinya delta X1. Untuk yang ini delta X2. Untuk yang ini delta X3. Yang ini delta X4. Ini delta X5. Dan yang terakhir delta X6. Kita juga bisa ketahui dari sininya bisa ditemukan adanya yang telah kita bahas tadi. Apa itu? Yaitu titik sampel. Yaitu XY dan terakhir 6. Jumlah Riemann untuk F yang berpadanan terhadap partisi P atau interpretasi geometrinya diperlihatkan pada gambar yang mungkin saya akan gambar. Tapi kita bisa dapatkan ya dari sini jumlah Riemann itu tadi yang dimana RP sama dengan masuk lagi sigma, dimana di sini ada perjumlahan ataupun deret, I sama dengan 1 hingga N Fxi delta Xi. Perlu diketahui ya.
Ini Y sama dengan Fx. Ini untuk A1. Ini untuk A2. Untuk A3. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Oke, kita lengkapi dulu gambarnya. Seperti yang tadi ya, ini A sama dengan X0, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, atau sama dengan XI. Oke. Nah, jumlah Riemann dari gambar ini kita tafsirkan sebagai jumlah aljabar luas di mana sigma I sama dengan 1 sampai 6 f x i delta xi sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah A6. Nah, inilah dia tadi yang disebut dengan jumlah Riemann, di mana kita tidak bisa lepas dari deret dan penjumlahan dari sigma. Sampai pada Riemann, barulah kita sampai ke integral. Oke. Nah, kita harus tahu dulu teoremanya. Misalkan f suatu fungsi didefinisikan pada interval tertutup yaitu AB, maka kita bisa dapatkan fungsi tersebut dengan mendefinisikannya dengan limit, yaitu limit seperti yang kita telah bahas sebelumnya, P menuju 0, I sama dengan 1, F X I delta XI. Ada, kita katakan F terintegrasikan pada A, B, lebih lanjut, B, A hingga B, Fx dx. Disebut, itulah yang disebut dengan integral tentu. Atau biasa disebut dengan Riemann. F dari A ke B kemudian diberikan oleh integral A B Fx dx P menuju 0 sigma n I sama dengan 1 xi delta xi.
kita sudah temui ini, yang merupakan rumus integral tak tentu, integral. Kita sudah temukan rumusnya tadi, yaitu rumus integral tentu, yang kita sebut juga dengan integral Riemann, yaitu integral a, b, fx, dx, itu sama dengan limit p menuju 0, sigma i sama dengan 1 hingga n, xi delta x1. Dalam persamaan ini timbul dari pembahasan kita tentang luas dalam subbab sebelumnya. Tetapi kita telah mengubah gagasan yang disajikan di sana secara cukup berarti. Misalnya kita sekarang memperbolehkan f negatif pada sebagian atau seluruh batas AB. Kita bisa menggunakan partisi dengan interval bagian yang mungkin panjangnya tidak sama. Secara umum, integral AB fx dx menyatakan luas bertanda daerah yang terkurung di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu min x dalam interval batas AB, yang berarti bahwa tanda positif dikaitkan untuk luas bagian-bagian yang berada di atas sumbu min x dan tanda negatif dikaitkan dengan untuk luas bagian-bagian yang berada di bawah sumbu min x. Nah, kita bisa lambangkan dengan integral a b fx dx sama dengan a atas dikurang a bawah.